Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-temanku, kawan-kawanku semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen manajemen pemasaran pendidikan, beliau Roni Harsoyo, dan tak lupa kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk sedikit melihat video dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Mutakin dan teman saya Efrina Rufaida akan sedikit mempresentasikan makalah kami tentang perbedaan jasa pendidikan dengan jasa lainnya. Sebelumnya, tahukah teman-teman apa sih jasa pendidikan itu, karakteristiknya itu bagaimana, produk jasa pendidikan itu apa, bentuk pelayanan jasa pendidikan itu bagaimana? Oke, tanpa berpikir panjang, langsung saja. Yang pertama berkenaan dengan pengertian jasa pendidikan. Kita mengetahui jasa pendidikan ada dua kata ya. Yang pertama jasa dan kedua yaitu pendidikan. Jasa bisa dikatakan jasa adalah setiap tindakan atau untuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, yang menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Jadi seperti itu jasa. Jadi bisa dikatakan jasa pendidikan adalah suatu produk non benda atau barang ya, non benda atau non barang yang diberikan kepada peserta didik berupa nilai-nilai akademik yang mana dampaknya dapat dirasakan berupa peningkatan perkembangan kognitif, efektif, serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik dari yang sebelumnya. Jadi jasa pendidikan berupa non produk ataupun non benda yang dimana di situ peserta didik itu bisa berubah dari segi efektif, psikomotorik ataupun kognitifnya. Kemudian yang kedua berkenaan dengan karakteristik jasa pendidikan. Namanya karakteristik maka macam-macam. Jadi ini di sini kelompok kami sedikit mengambil dari salah satu tokoh ataupun salah satu yang mengemukakan Kotler bahwa jasa mempunyai 4 ciri utama. Tidak berwujud sehingga konsumen yang pertama tidak berwujud sehingga konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk mengurangi kemudian yang kedua yaitu tidak terpisahkan, di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa. Terus yang ketiga yaitu bervariasi atau variability, di mana jasa sering kali berubah-ubah tergantung siapa, kapan, di mana menyajikan. Terus yang terakhir yaitu mudah musnah. Jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Jadi sekali lagi macam-macam ataupun karakteristik ada 4 menurut Kotler itu sendiri. Yang pertama tidak terwujud, yang kedua tidak terpisahkan, yang ketiga yaitu bervariasi, yang terakhir yaitu mudah musnah. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Efrina Rufaida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efrina Rufaida akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ainun Mutakin. Poin selanjutnya adalah mengenai produk jasa pendidikan. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam jasa pendidikan, produk yang ditawarkan kepada siswa adalah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Sekolah yang baik menawarkan reputasi atau mutu pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi, sehingga calon siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Secara umum, produk dari jasa pendidikan ada 6. Yang pertama adalah jasa kurikuler, kedua jasa penelitian, ketiga jasa ekstrakurikuler, keempat jasa pengembangan kehidupan masyarakat, yang kelima jasa administrasi atau ketatausahaan, dan yang keenam adalah jasa layanan khusus. Penjelasannya adalah yang pertama mengenai jasa kurikuler.
Jasa kurikuler itu meliputi kurikulum, silabus umum, rancangan bahan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, dan evaluasi. Yang kedua, jasa penelitian, berupa berbagai penelitian dan hasilnya atau pengembangan kemampuan guru dalam meneliti dan membaca hasil penelitian. Yang ketiga, jasa ekstrakurikuler, meliputi berbagai kegiatan pelayanan di luar jasa kurikuler, seperti kegiatan kesenian, olahraga, prakarya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, meliputi layanan untuk mengembangkan kemampuan para peserta didik untuk hidup bermasyarakat, seperti mengobservasi kehidupan petani, mengunjungi rumah-rumah ibadah, panti asuhan, dan memberi bantuan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, jasa administrasi atau ketatausahaan, berupa layanan berbagai surat keterangan, surat pengantar bagi peserta didik, dan laporan hasil belajar. Kemudian jasa layanan khusus, berupa layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan usaha, kesehatan sekolah, layanan kantin, dan layanan transportasi atau bus sekolah. Produk jasa pendidikan hanya bisa dikonsumsi oleh konsumen pada saat proses produksi berlangsung. Sementara produk barang dan jasa lain selain pendidikan yang terlihat secara fisik biasanya diproduksi di pabrik atau di tempat-tempat tertentu. Kemudian didistribusikan oleh distributor ke toko atau baru bisa dikonsumsi oleh konsumen. Pada bidang jasa pendidikan, faktor penyedia jasa pendidikan atau orang langsung berperan dalam proses produksi jasa tersebut. Poin selanjutnya yaitu bentuk layanan jasa pendidikan. Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah, seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa, serta para aktor yang berada di dalamnya, seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain. Stakeholder eksternal terdiri dari alumni, orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat umum. Bentuk layanan jasa pendidikan ada dua, yaitu layanan pokok dan layanan khusus. Dalam memenuhi yang pertama adalah layanan pokok. Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan pelayanan siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah dibantu oleh para personil profesional sekolah yang dipekerjakan pada sistem sekolah. Di antaranya adalah 1. Personil pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab. Pokoknya ia adalah pengajar, baik sebagai guru kelas, guru kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang kedua, personil pelayanan administrasi, meliputi mereka yang mengarahkan, memimpin, dan mengawasi personil lain dalam operasi sekolah serta bagian-bagiannya. Yang ketiga, personil pelayanan fasilitas sekolah, meliputi tenaga-tenaga di perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar, dan laboratorium bahasa, ahli-ahli teknik, dan tenaga yang terlibat dalam fungsi mengajar atau fungsi melayani siswa. Yang keempat, personil pelayanan murid atau siswa, meliputi pada spesialis yang tanggung jawabnya meliputi bimbingan dan penyuluhan, pemeriksaan psikologis dan kesehatan, nasihat medis dan pengobatan, testing atau penelitian, penempatan kerja dan tindak lanjut, serta koordinasi kegiatan murid. Yang kedua yaitu layanan bantu. Perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita alami saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting dengan memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara lain 1. Pelayanan perpustakaan. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua, pelayanan gedung dan halaman sekolah. Dengan memelihara gedung sekolah secara sistematis dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi operasi sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan pemeliharaan yang terus-menerus untuk menjamin kondisi gedung sekolah yang paling baik. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan dan keamanan. Tujuan penting pendidikan di sekolah adalah kesehatan fisik dan mental. Maka sekolah memperkenalkan program pendidikan jasmani dan kesehatan. Maka perhatian sekolah diarahkan pada terciptanya kesehatan yang lebih baik dan lingkungan fisik yang lebih membantu bagi proses belajar. Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan, jasa pendidikan adalah suatu produk atau dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan,
Jasa pendidikan adalah suatu produk non-benda yang diberikan kepada peserta didik berupa nilai-nilai akademis yang mana dampaknya dapat dirasakan berupa peningkatan perkembangan kognitif, afektif, serta psikomotorik yang dimiliki peserta didik dari yang sebelumnya. Kemudian jasa pendidikan mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. Kemudian produksi dan konsumsi bersamaan waktu. Dan yang ketiga adalah kurang memiliki standar dan keseragaman. Kemudian produk dari sekolah adalah jasa pendidikan yang dapat dirinci atas jasa kurikuler, jasa penelitian, jasa ekstrakurikuler, jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, jasa administrasi, dan jasa layanan khusus. Serta terdapat 6 layanan pendidikan, yaitu layanan informasi, layanan sarana prasarana, layanan administrasi, layanan bimbingan, layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan, dan layanan kesejahteraan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami.